Halo semuanya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat Islam dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda. Bukan cuma sekumpulan ritual atau aturan, tapi sebagai sebuah sistem yang utuh yang menyatukan semua bagian dari hidup kita. Oke, kita mulai ya. Kita awali dengan satu pertanyaan penting. Sering kan kita dengar, yang penting hatinya baik. Seolah-olah keyakinan di dalam hati itu terpisah dari perbuatan kita sehari-hari. Tapi apa benar begitu? Soalnya, sering banget kita, sadar atau enggak, memperlakukan agama itu kayak potongan-potongan puzzle yang terpisah. Ada yang fokus banget sama keyakinan, tapi perbuatannya kurang. Ada juga yang rajin beribadah, tapi karakternya belum mencerminkan nilai-nilai luhur. Nah, menurut materi yang kita bedah, ini bukan gambaran Islam yang lengkap. Nah, ini dia poin utamanya. Islam itu dirancang sebagai cara hidup yang kafah, alias menyeluruh. Bukan cuma soal ibadah di masjid, tapi juga cara kita berbisnis, berinteraksi dengan tetangga, bahkan cara kita berpikir, semuanya terhubung. Oke, sekarang kita akan bedah nih, apa aja sih 3 komponen inti yang jadi penyangga sistem yang luar biasa ini? Kita akan lihat gimana ketiganya saling terkait dan saling menguatkan. Coba lihat deh, gampangnya gini, akidah itu fondasinya, dasarnya. Tanpa fondasi yang kuat, bangunannya nggak akan kokoh kan? Nah, di atas fondasi itu berdiri syariah. Ini kerangka aturannya. Dan dari keduanya akan tumbuh akhlak yang jadi buahnya. Kelihatan kan alurnya? Logis banget. Pertama, akidah. Ini adalah the why-nya kita. Kenapa kita hidup, kenapa kita beribadah, ini adalah sistem keyakinan yang kita tanam di dalam hati yang jadi kompas moral dan penentu cara kita memandang dunia. Selanjutnya, syariah. Kalau akidah itu kenapa, syariah ini bagaimananya? Ini adalah aturan mainnya, panduan praktis untuk menerjemahkan keyakinan kita jadi tindakan nyata. Mulai dari cara kita sholat, sampai cara kita berdagang, biar adil. Dan yang terakhir, tapi justru jadi puncaknya, adalah akhlak. Ini bukan cuma soal perbuatan, tapi soal kualitas perbuatan itu. Akhlak inilah cerminan nyata dari seberapa dalam akidah kita dan seberapa baik kita menjalankan syariah. Inilah yang dilihat orang lain dari diri kita. Terus mungkin ada yang bertanya, konsep 3 pilar ini datangnya dari mana sih? Apa ini pemikiran baru? Jawabannya, sama sekali bukan. Struktur ini ternyata punya dasar yang sangat kuat dari ajaran Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, sumber utamanya adalah sebuah dialog luar biasa yang dikenal sebagai hadis Jibril. Disitulah malaikat Jibril datang dalam wujud manusia dan bertanya kepada Nabi tentang 3 hal, Islam, iman, dan ihsan. Ketiga hal inilah yang jadi cikal bakal konsep akidah, syariah, dan akhlak. Nah, tabel ini ngebantu banget kita buat ngehubungin semuanya. Jadi iman itu padanannya akidah, urusan keyakinan di dalam hati. Islam itu adalah syariah, tindakan-tindakan lahiriah yang kita lakukan. Dan ihsan, ini dia puncaknya, adalah akhlak, yaitu melakukan segala sesuatu dengan kualitas terbaik seolah-olah kita melihat Tuhan. Oke, teori sudah cukup. Sekarang, gimana kalau kita lihat contoh nyata biar lebih kebayang? Mari kita lihat gimana 3 pilar ini bekerja dalam sebuah situasi yang sangat umum. Bayangin kita ada di pasar. Ada seorang pedagang buah yang lagi nimbang buah untuk pelanggannya. Nah, dia punya kesempatan nih buat curang sedikit, ngurangin timbangan dikit biar untungnya lebih gede. Situasi yang bisa terjadi pada siapa saja kan? Nah, di momen inilah ketiga pilar tadi bekerja secara bersamaan. Pertama, akidahnya berbisik, ingat Allah Maha Melihat, bahkan apa yang tersembunyi. Kedua, syariahnya memberikan aturan yang jelas, curang dalam timbangan itu haram hukumnya. Dan yang paling keren, akhlaknya mendorong dia untuk tidak cuma jujur, tapi bahkan melebihkan sedikit timbangannya sebagai bentuk kebaikan. Itulah ihsan dalam praktek. Dan hasilnya? Luar biasa. Dia nggak cuma dapat keuntungan yang berkah, tapi juga membangun kepercayaan dengan pelanggannya, dan yang paling penting, hatinya tenang dan damai. Semua itu adalah buah dari keputusan yang terintegrasi. Oke, kita sampai di bagian akhir. Jadi, kenapa sih penting banget buat kita melihat semua ini sebagai satu kesatuan? Apa gunanya repot-repot mikirin integrasi ini? Kutipan dari materi sumber kita ini merangkumnya dengan sangat indah. Akidah tanpa perbuatan itu cuma teori. Perbuatan tanpa karakter yang baik itu jadi kaku, kayak robot. Dan karakter yang baik tanpa landasan keyakinan yang kokoh itu rapuh, bisa goyah kapan saja. Ketiganya saling butuh. Pada akhirnya, pesannya sederhana tapi sangat dalam. Iman yang sejati itu adalah ketika ada harmoni. Saat apa yang kita yakini di dalam hati, apa yang kita kerjakan dengan tubuh kita, dan siapa diri kita di mata orang lain, semuanya selaras dalam satu garis lurus.
Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Terlepas dari apapun latar belakang kita, coba bayangkan. Bagaimana kalau kita berhenti memisah-misahkan hidup kita, ada kotak kerja, kotak keluarga, kotak ibadah, dan mulai melihat semuanya sebagai satu sistem yang terintegrasi? Kira-kira perubahan apa ya yang akan terjadi dalam hidup kita?